Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahfa Mirza Sadena dengan NIM 251011015. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi dari mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di sini saya akan membahas tentang ketepatan dan kesesuaian dalam memahami korupsi dalam layanan publik. Jadi korupsi dalam layanan publik tidak hanya berlaku tentang persoalan hukum, tetapi juga berlaku tentang persoalan moral dan keadilan sosial. Untuk mencegahnya, kita harus memahami bagaimana korupsi dalam layanan publik dan sesuai aturan yang berlaku. Korupsi dalam layanan publik merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun wewenang untuk memperoleh keuntungan secara pribadi ataupun secara kelompok. Nah, bentuk korupsi dalam pelayanan memiliki berbagai macam pelayanan seperti perizinan, administrasi, kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga anggaran keuangan negara. Nah, contohnya antara lain itu ada suap, pungutan liar, gratifikasi, nepotisme, dan juga manipulasi anggaran. Ketepatan memahami korupsi berarti dapat mampu mengenali dengan jelas yang mana merupakan tindakan korupsi, yang mana yang tidak. Tidak semua pelayanan yang dipermudah dapat dibenarkan, apalagi itu dapat melanggar aturan hukum. Jadi ketepatan memahami korupsi ini dapat menuntut masyarakat ataupun aparatur negara untuk sadar bahwa tindakan korupsi tidak hanya berupa uang, tetapi juga merupakan pemberian fasilitas berlebihan, jabatan, ataupun keuntungan yang dapat menyalahgunakan kekuasaan ataupun wewenang. Kesesuaian dalam memahami tindakan korupsi berarti pemahaman yang harus sejalan dengan hukum, aturan, dan nilai etika pelayanan publik. Tindakan tetap tergolong dalam korupsi meskipun telah menjadi suatu kebiasaan ataupun budaya yang dilakukan dalam lingkungan tertentu. Nah, aparatur negara memiliki sebuah tanggung jawab agar dapat melayani pelayanan publik dengan adil, jujur, dan profesional tanpa adanya sebuah diskriminasi ataupun kepentingan pribadi. Dampak dari tindakan korupsi pelayanan publik yakni menurunnya kualitas pelayanan publik. Pelayanan menjadi lambat, tidak efisien, dan juga tidak adil. Masyarakat kecil seringkali menjadi pihak yang dirugikan karena tidak memiliki akses ataupun kemampuan untuk membayar. Selain itu juga, korupsi dalam pelayanan publik dapat menyebabkan kerugian negara, menghambat pembangunan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun institusi publik. Pencegahan dalam tindakan korupsi pelayanan publik dapat dilakukan dengan penguatan transparansi dan juga akuntabilitas, seperti keterbukaan dalam prosedur, biaya, dan juga waktu pelayanan. Penegasan hukum yang ketat dan konsisten juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, digitalisasi pelayanan publik dapat meminimalkan interaksi langsung, penguatan integritas aparatur negara, dan juga partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci utama dalam mencegahnya tindakan korupsi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, ketepatan dan kesesuaian kita dalam memahami tindakan korupsi pelayanan publik dapat diharapkan terciptanya pelayanan yang adil, jujur, dan juga berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Selain itu juga, tanggung jawab pencegahan tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara ataupun pemerintahan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.